Nah, punya aku delay banget sih. Nah, kita mulai dulu bahwa untuk model Arts dan Guts ini itu merupakan model yang dia itu pada awal pembentukannya itu memang dibuat secara khusus untuk menangani data-data di bidang finansial atau data-data keuangan. Jadi adanya munculnya model ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan forecast yang terjadi di financial field gitu. Nah, di sini terutama karena data keuangan yang ditemui, ini baik contoh data keuangan itu contohnya apa? Baik itu data saham gitu ya, data saham, kemudian data nilai tukar itu, kurs valuta asing gitu ya, kemudian maupun nilai indeks perdagangan. Nah, itu kalau kalian perhatikan bahwa ketiga hal tadi, saham, kurs valuta, kemudian indeks itu dapat kalian lihat datanya itu akan keluar per hari ada. Dia akan bergerak gitu ya. Cuman yang biasanya dipasang kalau misalkan contohnya adalah kurs valuta asing misalkan. Terus kalian ingin nuker uang, kan kalian akan mencari ngecek gitu ya, kalau misalkan di web itu ada di bagian depan web bank misalkan. Kemudian kalau kalian datang secara offline itu di papan informasi itu suka ada nilai kurs hari ini gitu, ada tanggalnya, kemudian ada mata uang keuangan yang nilainya itu akan diupdate setiap hari. Nah, padahal kalau data yang sebenarnya pergerakannya itu juga akan hadir secara real time. Jadi yang dipakai di bank kan sebenarnya dia dipakai rata-rata gitu ya dalam satu hari. Nah, sehingga di sini kita berhadapan dengan data yang memiliki karakteristik bahwa dia memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, di ini akan menggambarkan kondisi atau keadaan data itu sendiri yang biasanya diasosiasikan dengan tidak stabil, kemudian cenderung bervariasi dan sulit diperkirakan. Nah, untuk asosiasi yang terakhir yang sulit diperkirakan itu kan akan membuat akan bikin PR gitu ya, bahwa selama ini adalah proses gitu untuk memperkirakan, meramalkan gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan data yang volatil dan dia memiliki sifat sulit diperkirakan, sehingga kan berarti kita memerlukan suatu data dari data yang bervolatilitas tinggi, pergerakannya tadi itu bahwa varians dari error tidak konstan atau dia heterogeneous. Jadi kalau di asumsi klasik OLS, regresi biasa ya, regresi sederhana itu kan homopedastis gitu ya, salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi. Nah, di sini dia adalah mengalami heterogeneous. Varians dari error ini tidak konstan. Kemudian Arts dan Guts ini ada dua model estimasi untuk perilaku data dengan volatilitas tinggi. Jadi memang dari awal pembentukan modelnya ini, Arts dan Guts ini hadir adalah untuk mengakomodir kebutuhan di dunia keuangan, berhadapan dengan data-data yang volatil tadi. Sehingga nanti di ujung ketika teman-teman akan menggunakan model ini, berarti kita akan menyesuaikan dengan tadi salah satu sifatnya tadi, bahwa apabila datanya itu volatil berarti kemungkinan besar kita akan memodelkan hingga sampai ke tahapan Arts dan Guts, yang berarti bahwa
pemodelan yang kemarin kita bahas dengan Arima, Sarima gitu ya, itu tidak cukup untuk memodelkan atau tidak bisa memberikan bentuk model yang bagus untuk memberikan nilai forecast yang baik. Suara aku jelas atau putus-putus? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini kenapa ini lanjutannya tadi tentang humus kedastis dan heterokedastis gitu ya, bahwa kalau kita pakai metode DWS berarti harus memenuhi asumsi klasik gitu ya, harus bisa dibuktikan gitu, walaupun kalau teman-teman baca yang misalkan ada suatu penelitian gitu ya, terus dia pakai regresi, itu kan biasanya malah dia tidak menyajikan hasil pengujian asumsi klasiknya, ya kan? Jadi kayak ya udah regresi aja gitu. Ada berapa X, kemudian di Y-nya yang mana, terus udah mengambilkan tanpa menyajikan hasil dari asumsi klasik. Padahal OLS itu akan menghasilkan estimator yang Bayes linear unbiased estimator jika dia memenuhi, jika asumsi klasiknya itu terpenuhi. Jadi kalau misalkan asumsi klasik itu tidak dipenuhi atau bahkan tidak diperiksa, berarti kan sebenarnya estimatornya itu bisa sebenarnya nggak blue gitu. Jadi dia tidak bisa memberikan hasil ke estimator yang baik misalkan. Nah, kemudian berarti di sini kriteria-kriterianya apa saja ya, normalitas, terus tidak menggunakan autokorelasi, tidak mengandung multikolinearitas, humus kedastis. Ini nanti bisa dicek lagi mana-mana yang ada menggunakan pengujian ya, prosedur pengujian. Kalau ini nanti kalau biasanya muncul di skripsi ya, di skripsi biasanya suka miss itu yang di multiple. Jadi kan sebenarnya di multiple itu kan adalah deteksi multikolinearitas gitu. Terus yang ditulis itu adalah pengujian multikolinearitas. Padahal kalau ada pengujian, kalian menuliskan pengujian itu kan ada penulisan hipotesis 0, hipotesis alternatifnya apa, itu harus bisa dituliskan. Kemudian ada statistik ujinya, basic gitu, jadi kayak yang kalian pelajari tingkat 2 dulu di Medstat. Nah, padahal di kalau misalkan di situ nggak ada, ya berarti namanya bukan pengujian. Terus di sini berarti tadi kembali ke kebutuhan ya, bahwa di sini ada yang data itu yang memang pergerakannya selain data saham, kemudian data kurs valuta, terus data indeks, itu juga kayak data komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Jadi dia punya harga dunia gitu ya, kayak misalkan kopi, terus bahan migas, harga minyak, harga gas, itu kan dia juga fluktuatif gitu ya. Nah, itu juga dia merupakan salah satu yang termasuk data volatil. Nah, kemudian di sini salah satu contohnya ini adalah data saham gitu ya. Kemudian tapi nggak lengkap, nggak ada informasi apa-apa di sini. Cuman di sini adalah data sebenarnya yang digambarkan dalam plotting. Kemudian terlihat bahwa di sini terjadi beberapa pergolakan. Gitu ya. Jadi ada high risk, high return di awal kebutuhannya gitu ya. Kenapa memodelkan volatilitas ini akan jadi penting? Karena di sini bahwa ada perusahaan-perusahaan yang dia memiliki risk rendah, dia akan memberikan return yang rendah, kemudian kelompok perusahaan risk tinggi yang itu nanti akan memberikan return yang tinggi, sehingga di sini ada kebutuhan bahwa kita itu atau pemodelan yang kita buat itu bisa menunjukkan atau bisa mengakomodir, bisa memasukkan unsur-unsur rendah dan tinggi tadi ke dalam model. Sementara kalau karena hal ini kan yang menyebabkan variannya tidak konstan, kemudian kalau misalkan dipaksa menggunakan OLS persamaan garis lurus, maka informasi-informasi di mana nilai yang rendah, di mana nilai yang tinggi itu akan hilang. Karena kalau pakai OLS persamaan garis lurus, kalian bisa lihat bahwa kan ketika digambarkan persamaannya, forecast-nya nanti dia berupa garis lurus gitu ya, yang garis lurus misalkan naik gitu ya, garis lurus yang menaik,
trennya menaik, tetapi di situ berarti kita akan menghilangkan karakteristik data yang ditunjukkan dari angka-angka yang tiba-tiba tinggi, yang tiba-tiba rendah. Jadi di sini yang disebut dengan volatil itu berbeda dengan yang kita hadapi kemarin, bahwa kalau yang kemarin memang data yang kemarin kan juga Bunuka menerangkan bahwa ada yang dari plotting datanya itu terlihat bahwa rata-ratanya itu dia mengalami peningkatan level gitu ya, ketika datanya makin terbaru gitu, makin ke kanan itu dia mengalami peningkatan upgrading variance, upgrading data, min data gitu. Terus bedanya dengan yang volatil ini apa? Nah kalau yang kemarin kita hadapi yang dari contoh-contoh yang ada itu sebenarnya termasuk yang modest gitu ya, yang dia itu variasinya itu tergolong sedang, terus rata-rata adalah gradual. Jadi ada trennya gitu, naik gitu ya, lama-lama menaik gitu, lama-lama menaik atau lama-lama menurun. Nah sementara yang di volatil ini dia tidak tampak tren tertentu, tidak tampak pola tertentu. Jadi bisa dilihat dia itu kenaikannya itu tidak ada pola tertentu gitu ya. Ini kalau misalkan dilihat kan sebenarnya dia datanya itu hanya mengalami peningkatan varians, tampaknya terindikasi mengalami peningkatan varians di titik-titik tertentu saja. Jadi dia bisa balik lagi ke awal, tapi kemudian nanti dia akan bergerak lagi dan seterusnya. Kemudian ada yang bergeraknya itu seperti berturut-turut gitu ya, naik lagi, tapi ada juga yang scatter aja. Nah jadi di sini kita akan membedakan volatilitas tadi karena mencari suatu model forecast yang bisa mengakomodir masalah itu sehingga model Arts dan GARS ini hadir ke dalam pentas. Nah jadi ini antara lain penjelasan dari yang gambar tadi bahwa ketika dia sudah bisa dimodelkan dengan Arts dan GARS, berarti ada suatu periode di mana volatilitasnya sangat tinggi, kemudian ada volatilitas yang sangat rendah. Kemudian ini adalah menunjukkan pola yang umum atau ketika datanya itu heteroskedastis ya berarti ini yang akan kita hadapi. Kemudian ini berarti juga bahwa dengan keadaan heteroskedastis ini berarti terdapat varian error yang besarnya tergantung pada volatilitas error masa lalu. Jadi maksudnya pola-pola yang tadi, pola-pola pergerakan tadi itu tuh juga biasanya dipicu oleh kejadian di sebelumnya. Jadi contohnya ketika ada suatu kalau yang di penelitian terbaru di suatu waktu itu terjadi pembahasan, ada isu-isu nasional gitu yang dibahas, kemudian hal itu berpengaruh terhadap pergerakan harga saham di BEJ. Atau misalnya ada suatu perusahaan kertas gitu ya, terus dia sedang didera isu mengenai deforestation gitu, misalkan ada yang klaim bahwa perusahaan tersebut menggunakan tanah adat gitu ya di hutan tersebut, terus ramai di media sosial. Nah, itu kan biasanya, dan ini memang di beberapa penelitian terbukti bahwa ketika ada isu-isu tertentu, ketika isu-isu tertentu muncul, maka itu akan berpengaruh, ada hubungannya dengan gejolak yang ada terjadi di harga saham gitu ya. Ini biasa terjadi seperti kayak di situasi pilpres kemarin gitu ya. Terus kenapa sampai berpengaruh? Karena kan misalnya ada isu pilpres itu biasanya terus mengarah ke apakah situasi itu tuh kondisif terhadap kegiatan perekonomian. Nah itu yang biasanya juga menyebabkan terus orang-orang jadi main aman gitu ya. Terus harga sahamnya itu tiba-tiba menurun atau di satu titik mengalami kebalikannya, tiba-tiba datanya menaik. Nah ini kan berarti ketika ada isu datanya itu mengalami perubahan, misalkan menaik gitu ya. Terus berarti di data saham berikutnya, di periode berikutnya berarti akan masih dipengaruhi oleh isu yang sama. Jadi satu isu ketika dia tinggi, nanti berarti akan tinggi lagi. Terus nanti mencapai suatu titik isunya udah reda gitu misalkan, terus dia akan mulai stabil lagi. Gitu. Nah kemudian nanti di satu waktu lagi itu ada isu baru lagi,
kemudian yang akan memicu tadi pergerakan harga saham atau indeks menjadi dia bergejolak lagi, gitu ya. Nah, jadi di sini berarti ada pergerakan varian tadi itu juga dipengaruhi oleh volatilitas di masa lalu. Jadi akan terjadi perubahan itu seiring waktu, jadi tergantung dari, dan itu nggak mesti harus berarti kalau isu ini akan menyebabkan kenaikan atau isu ini menyebabkan penurunan, nggak mesti gitu. Jadi ini bisa terjadi karena banyak hal ya, seperti seperti halnya dengan mekanisme di ekonomi, di permasalahan ekonomi yang lain juga, Bapak. Yaitu tidak hanya bergantung ke satu hal. Jadi bisa jadi kombinasi berbagai macam hal, tapi di sini kita akan fokus bahwa terjadinya pergerakan tadi itu ada dipacu oleh satu titik, kemudian dia akan terus naik dimulai dari satu titik itu, kemudian nanti akan berhenti lagi turun gitu ya kalau misalnya naik, terus di satu waktu lagi ada trigger lagi, ada shock lagi, turun misalkan, turun tajam terus. Nah, penurunan tajam itu karena akumulasi dari pengaruh adanya di economic shock tadi. Nah, kemudian untuk yang nemuin gitu, yang membuat model ARTS ini adalah si Engel ini. Tahun 82 udah bikin model ARTS. Kalian tahun 82 lagi ngapain? Belum lahir ya? Ini kalau aku 82 baru umur setahun. Nah, terus si Engel ini udah bikin model ARTS. Itu. Jadi dia mengembangkan bahwa model di mana rata-rata dan varian suatu periode waktu itu dimodelkan secara simultan. Jadi rata-ratanya dan variannya itu dua-duanya dimodelkan. Tujuannya sebenarnya apa sih, gitu ya? Kenapa harus repot-repot? Itu tadi ya, karena di sini ketika hanya mengambil satu, misalnya rata-rata gitu ya, rata-rata saja, dia belum memasukkan unsur volatilitasnya tadi, sehingga tadi sudah ditunjukkan juga hubungannya dengan varian tadi ya, pergerakan data tadi, sehingga untuk mencakup perubahan varian itu, sehingga dua-duanya itu akan dimodelkan secara simultan. Sehingga diharapkan dengan adanya model ARTS ini, ARTS dan GATS, itu berarti nanti hasil yang kita dapatkan, forecast yang kita dapatkan itu juga semakin presisi gitu. Karena awal mula masalahnya itu kan adalah perkara volatil tadi ya, data menjadi sulit untuk diramalkan. Sehingga di sini dengan pemodelan secara simultan ini diharapkan datanya itu bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya tadi. Jadi walaupun tadi sulit digambarkan, sulit dimodelkan, sulit diprediksikan karena dia mengalami pergerakan yang luar biasa di beberapa titik waktu seiring waktu, tapi di sini kita bisa modelkan dua-duanya. Sehingga muncul ARTS, Autoregressive Conditional Heteroscedastic. Kemudian di sini model ARTS ini P-nya adalah lag-nya ya. Jadi kayak di AR1, AR2 itu sama, ini ARTS P, nilainya seperti itu. Kemudian bisa dinyatakan menjadi dua untuk persamaan, persamaan untuk rata-rata, dan persamaan varian. Di mana persamaan yang kedua ini adalah menunjukkan bahwa varian residual sigma kuadrat T ini memiliki dua unsur, yaitu konstanta alfa 0 dan kuadrat residual periode sebelumnya. Jadi di sini kita mengakomodir bahwa satu shock itu bisa memicu pergerakan berikutnya gitu, atau pergerakan data itu akan dipengaruhi oleh kondisi atau informasi di masa sebelumnya. Nah, kemudian di sini bisa terlihat bahwa persamaan pertama ini adalah linear, sementara yang kedua itu adalah non-linear, sehingga metode OLS tidak bisa diterapkan, sehingga kita menggunakan estimasi menggunakan metode ML atau maksimum likelihood. Nah, kemudian dengan metode ML ini akan didapatkan estimator yang lebih efisien dibandingkan dengan estimator OLS. Nah, kemudian untuk yang di sini ini karena kalau yang ini kan hanya langsung bentuk modelnya ya, model ARTS itu seperti apa, tetapi di sini kurang lebih yang mau aku sampaikan adalah bagaimana model ARTS ini 1 dan 2 ini terbentuk.
Itu berarti diawali bahwa jika RT merupakan runtun waktu stasioner, jadi misalkan dia merupakan data financial return gitu, atau data apa saja sebenarnya, bisa data saham dan lain-lain, tapi di sini berarti RT ini dapat dinyatakan sebagai nilai min. Jadi nilai RT itu, nilai data tersebut itu adalah penjumlahan antara min ditambah dengan suatu white noise, dengan suatu pengaruh gitu ya, dengan suatu pengaruh yang tidak diketahui, tidak diprediksi. Nah, apabila tidak terdapat autokorelasi yang signifikan, berarti kan dia independen gitu ya dalam RT tersebut, sehingga RT tersebut nilainya adalah mu T plus AT. Kemudian mu T ini merupakan min proses dari RT, nilai min. Kemudian AT-nya ini adalah sigma T dan dikalikan dengan VT, di mana VT-nya ini mengikuti distribusi normal. Kemudian untuk melihat pengelompokan volatilitas atau conditional heteroskedasticity, ini diasumsikan bahwa varian dari AT, varian T-1, informasi sebelumnya dari AT ini akan sama dengan sigma kuadrat T. Ini menyatakan nilai kondisional yang menyatakan variansi bersyarat yang diberikan pada saat T-1. Jadi di sini diharapkan variasi yang ada yang di situ itu diambil dari variasi sebelumnya. Sehingga ketika dituliskan ini menjadi bentuk kedua ini. Sigma T kuadrat sama dengan alpha 0 plus alpha 1 dan seterusnya, sehingga persamaan 1 dan 2 itu adalah si model ARTS tadi. Jadi model ARTS yang ini ya. Jadi ada persamaan rata-rata dan persamaan variansnya. Nah, kemudian untuk yang model GATS itu hadir di beberapa tahun setelahnya, yaitu merupakan pengembangan model ARTS. Nah, pengembangannya apa? Nah, di sini dia adalah memasukkan unsur varians residual. Jadi selain dari unsur residualnya, nah di sini dia ditambahkan dengan varians residual. Jadi generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Kemudian di sini dinyatakan juga pertama adalah persamaan rata-rata sama gitu ya, seperti yang di ARTS. Kemudian perbedaannya adalah di sini bahwa di persamaan yang kedua ini tidak hanya berisi residual masa lalu periode sebelumnya, tetapi juga varians residual periode yang lalu. Kemudian keduanya baik ARTS dan GATS ini juga akan diestimasi menggunakan metode maksimum likelihood. Jadi sebenarnya untuk yang model GATS ini merupakan bentuk penyederhanaan gitu ya, bentuk penyederhanaan supaya model yang ARTS-nya itu dia lebih sederhana, karena yang akan kita masukkan yang ada di sisi kanan persamaan itu akan menjadi lebih banyak, maka di sini model GATS-nya itu akan memberikan model yang lebih sederhana. Nah, kemudian bagaimana membangun model volatilitas? Nah, model untuk, karena yang sudah kita pelajari adalah AR ya, AR, MA, ARMA, SARIMA. Nah, jadi di sini untuk ARTS dan GATS itu bisa juga disebut sebagai lanjutan dari si lanjutan dari si ARMA dan teman-temannya yang kemarin kita pelajari. Jadi lanjutannya di sini berarti di langkah yang pertama itu adalah menentukan persamaan rata-rata dengan model yang sudah kita pelajari, yaitu ARMA atau ARIMA atau SARIMA. Kemudian menggunakan residual. Nah, berarti dari yang terakhir kemarin kan kita berhenti di proses diagnostic checking-nya. Jadi setelah di Nah, jadi persamaan rata-ratanya itu kita ambil. Jadi kalau dari awal
kalau mau bikin arts dan gas itu gimana sih? Nah, tetap dari awal itu kita bangun dulu dari ARMA dan ARMA gitu ya. Dari awal, kemudian kalau di model yang kemarin itu kita berhenti sampai di pengecekan residual. Kalau misalnya residualnya udah white noise, berarti udah cukup gitu ya. Atau misalnya kita bandingkan dengan degree ARMA yang lain itu dia menunjukkan RMS-nya yang lebih kecil misalkan, berarti kan kita sudah bisa sampai ke model tertentu gitu ya, berhenti di satu model tertentu. Nah, di sini untuk di arts dan gasnya itu adalah dengan melihat hasil residualnya tadi. Nah, jadi dari residual yang kita dapatkan dari ARMA atau ARMA modeling yang kita buat, baru kita lanjutkan dengan uji efek arts. Apakah arts-nya atau apakah model ini, data yang kita punya itu perlu dilanjutkan ke arts guards atau tidak, itu dengan melihat menguji residu. Nah, kemudian jika dari hasil pengujian residual tadi terbukti gitu ya bahwa ternyata perlu dilakukan prosedur lanjutan arts gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa secara serentak melakukan estimasi untuk tadi kan ada dua persamaan rata-rata dan persamaan varian, atau di sini disebutnya persamaan volatilitas tadi. Jadi yang pertama kali dilakukan benar-benar from scratch itu apakah dia ketika kita mau bicara arts dan guards ini ya tetap kita dari starting point-nya dari sini, kemudian kita akan cek dari residual model yang terakhir itu perlu efek arts atau tidak. Nah, cuman yang perlu teman-teman ketahui karena di sini pada awalnya kan jadi ketika dibalik gitu ya. Jadi kalau misalkan data teman-teman ini adalah data keuangan yang tadi, data saham, indeks, kurs, oil, kemudian gas, gold, terus logam-logam mulia gitu ya. Nah, itu adalah data-data yang secara karakteristik adalah memiliki volatilitas tinggi gitu. Sehingga teman-teman ketika nanti dari hasil ceknya itu malah nggak nunjukin, nggak perlu arts, nah itu berarti harus dilakukan checking ulang. Siapa tahu salah ambil data gitu ya. Karena kan yang tadi aku sebutkan adalah data-data yang dari awalnya itu adalah memang ditujukan untuk model. Jadi arts dan guards ini adalah hadir untuk memodelkan data-data finansial tadi. Jadi ketika dia hasilnya tidak menunjukkan lanjut ke arts, berarti harus dicek lagi apakah data yang kita punya itu sudah benar atau belum, atau ada something-nya kah, atau memang pada periode tersebut itu memang ya sepi-sepi aja gitu, lagi adem ayem aja gitu, lagi damai-damai aja sih Bu, jadi nggak usah pakai arts juga nggak apa-apa, misalkan seperti itu. Tapi kayaknya kalau bicara harga gitu ya, itu tuh bukan sesuatu yang damai gitu ya, jadi mesti sebenarnya dia akan mengandung pergerakan. Nah, kemudian baru setelah itu tetap dilanjutkan ke uji diagnostik gitu ya. Jadi setelah ketemu model arts P-nya berapa, P berapa, nanti akan dilanjutkan dengan fitting, data fitting seperti biasa. Nah, kemudian ini adalah secara sepintas sebelum nanti untuk yang step-stepnya gitu, pengujian yang kita lakukan akan aku bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi di sini secara ringkas dulu bahwa pengujian efek arts ini berarti dilakukan di residualnya tadi ya, di residual suatu model ARMA tertentu yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini jadi jika tidak terdapat efek arts dalam residual, maka model arts tidak diperlukan. Cuman tadi precautionnya bahwa untuk data-data yang dia ditengarai biasanya tidak ada biasanya ada volatilitas, berarti harus dipastikan sekali lagi. Jadi jangan masukin data run terus ya ditelan mentah-mentah gitu ya, tapi proses eksplorasinya itu berarti ada proses yang penting di sini adalah proses eksplorasi data itu nggak cuma sekedar hadir di awal gitu ya. Besok pas praktek aku akan coba tunjukkan ada beberapa data yang volatilitasnya itu nggak tampak nyata gitu.
Nah, kemudian model ARTS ini dapat dinyatakan sebagai model AR dalam komponen residual kuadrat seperti persamaan 3, ini misalnya persamaan 3 yang tadi itu yang di slide sebelumnya. Kemudian pengujiannya adalah menggunakan apa? Dengan menggunakan Lagrange multiplier sederhana, kemudian ini hipotesis nol dan statistik uji. Tapi biasanya kita nanti akan langsung praktisnya baca dari PVL aja. Kemudian, tapi di sini berarti di langkah ini itu adalah untuk ini menguji efek ARTS di residual tadi. Jadi untuk menentukan apakah kita akan lanjut ke persamaan atau membuat model ARTS atau tidak. Kemudian di sini untuk mengidentifikasikan model ARTS ini dapat dilakukan sebagaimana mengidentifikasikan model. Berarti ketika di langkah ini hasil dari proses pengujian ini adalah menunjukkan kita memerlukan atau hasilnya adalah terdapat efek ARTS gitu ya, sehingga kita akan melanjutkan ke langkah pertama dan kedua ini di langkah berikutnya. Jadi kita akan menentukan model ARTS yang akan kita pilih sebelum dilakukan fitting model tadi. Pertama adalah memastikan bahwa data residual kuadrat adalah stasioner melalui uji stasionaritas, pakai statistik uji rasio dan yang box. Kemudian metode yang biasa, lagi-lagi pakai parallelogram dari ACF dan PACF. Kemudian di sini ini pakai general rule ya. Jadi jika koefisien ACF menurun secara perlahan dan koefisien PACF menurun drastis, atau cut off-nya pada kelambanan lag P, maka diidentifikasikan modelnya adalah AR. Jadi kita mencari yang untuk menentukan ARP-nya berapa, berarti kita bisa lihat dari pada lag berapa di PACF-nya itu dia akan signifikan gitu ya. Tapi untuk yang model parallelogram PACF-nya itu dia membentuk pola tertentu atau dia bergerak secara gradual ke arah titik. Kemudian dilakukan uji diagnostik. Di sini adalah untuk melihat apakah model yang dipilih mampu menjelaskan data residual kuadrat dari model rata-rata dengan baik. Kemudian uji diagnostik ini dilakukan ada 3 bagian. Pertama uji efek ARTS terhadap data residual, kemudian uji white noise, kemudian uji asumsi normalitas data residual. Nah untuk yang untuk yang uji white noise terhadap data residual ini tujuannya adalah untuk melihat apakah residual yang diperoleh itu relatif kecil dan tetap white noise atau tidak. Ini bisa dilihat dari itu ya, dari kalau ACF-nya ya biasa kita lihat apakah dia berada di dalam bandris, terus dia polanya itu dia tidak membentuk pola. Jadi di sini residual tidak membentuk pola. Karena kalau misalkan residual dari proses ARTS yang kita pilih itu masih punya pola, itu kan berarti modeling yang kita buat itu masih belum memadai gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya dari ceknya itu masih muncul pola-pola tertentu tadi belum yang kita harapkan tampak indikasi white noise-nya, berarti kita harus mencari estimasi model ARTS yang. Nah, jadi tetap di sini sama dengan general rule pada waktu kita mau memilih model di ARIMA gitu ya, bahwa di sini juga bisa kita sajikan alternatif untuk ARTS P-nya berapa, ARTS berapa gitu. Sehingga kita bisa dapatkan beberapa alternatif untuk menentukan model ARTS yang mana yang paling sesuai. Jadi paling nggak di sini teman-teman terbiasa untuk melakukan cross check gitu ya. Jadi ada proses pembandingan. Jadi jangan hanya hadir dengan satu model final, tetapi ada beberapa model yang bisa kita jadikan perbandingan. Kemudian yang ketiga adalah uji asumsi normalitas residual. Kemudian karena nama dia sesuai dengan namanya, apakah dia sudah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian di sini jika sudah,
jika sudah dilihat dari plotnya, plot kenormalan ini sudah menghasilkan kalau di sini dibilangnya titik residual yang dihasilkan telah sesuai atau mendekati garis lurus yang ditentukan berdasarkan data residual. Berarti di situ sudah mengikuti distribusi Morgan. Kalau misalkan nggak pakai garis lurus, cuma digambar secara scatter plot, berarti dia udah titik-titiknya menyebar, gitu ya, menyebar secara wajar. Jadi yang di sini ketika kita bicara residual itu sama seperti yang kemarin ketika kita diagnostik case juga, bahwa tidak ada pola tertentu. Ketika masih ada atau kita ragu, berarti kita harus bisa menghadirkan beberapa model alternatif, model yang bisa dengan menambah lag-nya gitu, atau kita bisa pakai model ARTS dan GATS yang lain. Jadi nanti untuk proses atau untuk bentuk dari model ARTS dan GATS itu ada banyak, bukan beberapa aja, tapi ada banyak. Tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ada yang beberapa berdasarkan boundaries nilai min-nya gitu ya, ARTS M, ARTS min, atau pakai nilai boundaries tertentu, konstanta, T-GARS gitu. Jadi ada berbagai macam bentuk ARTS dan GARS. Tapi pada intinya yang di sini yang untuk model ARTS dan GARS itu sendiri adalah selain dari persamaan rata-rata yang akan kita akan memodelkan data. Melakukan estimasi itu tidak hanya berdasarkan satu persamaan, tetapi ada dua selain persamaan rata-rata adalah persamaan variansnya. Kenapa? Karena di sini kita juga akan memodelkan volatilitasnya tadi. Jadi dia hadir untuk mengakomodir volatilitas tadi. Jadi kita bisa diharapkan dari situ kita bisa menangkap volatilitas pada saat tinggi maupun rendah. Jadi tidak hanya berdasarkan satu nilai, misalkan min-nya saja gitu. Tapi untuk bentuk pengembangannya tadi nanti kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Jadi di sini itu salah satunya karena di model-model yang lanjutan tadi ARTS M, T-GATS, kalau di R itu pakai RuGATS, package-nya pakai RuGATS, RuGATS gitu ya. Nah itu tuh dia biasanya spesifik gitu, jadi tergantung dengan hasil ini pembacaan residual tertentu. Jadi kalau di situ dia menunjukkan pola tertentu, itu mungkin kita perlu model ARTS dan GATS yang lain, modifikasi ARTS dan GATS yang lain. Ini berarti ketika peramalan ya otomatis kita melakukan forecast untuk beberapa periode mendatang setelah kita menentukan model mana yang terbaik ya, model yang terbaik, kemudian udah. Ini adalah responsi kita pakai, karena di sini masih bicara mengenai konsep ARTS dan GATS, berarti teman-teman bisa tuliskan tadi mengapa model ARTS dan GATS diperlukan, kemudian apa yang membedakan ARTS GATS dengan ARMA yang kemarin kita pelajari, kemudian apa yang membedakan ARTS dengan GATS. Kan ada semua ya, yang barusan aku bilang itu ya tentang tiga hal ini. Gitu. Sorry. Ada yang mau ditanyakan? Kemarin aku scroll mengenai penelitian gitu ya, scroll di Google Scholar mengenai beberapa penelitian yang menggunakan ARTS dan GATS gitu, dan dia itu kalau yang relate itu mungkin dia ada yang beberapa pakai ARTS dan GATS untuk memodelkan keadaan harga komoditas kayak harga cabai, terus bawang merah gitu. Walaupun pas dilihat hasilnya itu kurang baik. Karena kurang volatil gitu.
Jadi untuk harga-harga komoditas itu apa? Dia kan sebenarnya tapi untuk yang data-data aku lupa dia itu pakai data apa ya, data harian apa data bulanan. Kalau data bulanan kan berarti dia pakai rata-rata gitu ya. Sementara kalau data kayaknya harga bulanan. Kalau data bulanan mungkin harga komoditas tadi yang sebetulnya cabai bawang merah itu dia kan lebih mengandung efek musiman gitu yang pernah aku singgung di pertemuan awal. Ya, dia biasanya akan bergejolak pas apa sih ya, pas lebaran, pas lebaran gitu. Terus pas Natal, terus momen-momen hari besar. Nah, itu yang salah satu yang menarik yang diangkat di situ. Kenapa dia mengangkat itu? Karena kan kalau tadi ini adalah di hari besar, kalau lebaran tadi kan dia bergerak ya, misalnya tuh bulan lebaran itu kan dia bergerak berubah gitu. Sekarang Juni, terus besok di tahun depan itu dia apa sih? Mei, April gitu-gitu kan dia berubah gitu. Nah, itu jadi dasar kenapa dia mengajukan model awalnya itu adalah Ars dan Gerster. Tapi untuk data-data kalau kalian cek juga data-data yang kayak data komoditas tadi yang harga dunia tadi, harga oil price di US, kemudian dibandingkan dengan oil price di luar US, itu kan atau OPEC dibandingkan dengan data oil yang di OPEC gitu ya. Nah itu tuh memang dia menunjukkan berbagai macam, kalau oil jelas gejolaknya itu terasa karena itu yang terjadi, ada beberapa krisis itu ya, krisis ekonomi yang terjadi, salah satunya juga dipicu dari perminyakan itu kan, krisis di kita juga terimbas krisis salah satunya dari situ juga. Terus di awal-awal tuh dia di tahun 70-an itu kan juga sempat ada krisis besar karena pada waktu awal-awal pembentukan OPEC itu juga kalau dia ambil datanya dari starting point-nya awal sekali dari situ hingga saat ini ya akan sangat, datanya itu akan sangat volatil. Kalau sekarang kan permasalahannya juga kalau data oil ini harganya dia cenderung turun ya kan, turun sehingga kayak negara-negara yang tadinya bergantung pada oil itu dia mulai mencari diversifikasi sumber pemasukan. Kayak misalnya mulai ke pariwisata gitu ya. Kalau yang banyak bergantung ke minyak kan negara-negara di Middle East kan. Nah itu mereka sudah mulai mencari pengganti atau mencari alternatif kegiatan ekonomi. Seperti apa? Mungkin ya terlepas dari isu apapun. Tapi kayak di Saudi Arabia itu kan dia mulai membuka pusat-pusat hiburan yang tadinya nggak ada. Aku nggak bikin isu apa karena itu sebenarnya. Tapi ada kalau tapi mas harga nyusut ya itu kan sangat berpengaruh. Kayak tapi kalau menurutku kalau Saudi Arabia itu nggak usah repot-repot, dia dari tiap tahun ya mungkin nggak pas selama pandemi tapi pas selama non pandemi itu dari ibadah haji nggak tempat lain ya kan, itu bisa untuk aku jadi lucu banget gimana gitu ya pasti kan karena nggak ada tempat lain karena memang di situ. Jadi menurutku itu sudah merupakan income yang besar. Nah, cuman seperti halnya yang terjadi di dunia ini, income yang besar, pengeluarannya juga besar, gitu ya. Jadi kalau kayak di Asia itu misalkan Brunei gitu, yang maksudnya yang bergantung minyak itu kalau di awal-awal masa jaya mungkin penduduknya akan mendapatkan benefit yang sangat
banyak turun, itu terkadang yang harus dilepaskan itu adalah benefit ke penduduk, ke masyarakatnya. Jadi benefit itu apa? Kayak misalkan yang tadinya tunjangan pensiun sekian ada besarannya gitu ya, sekian persen dari gaji. Nah itu yang akan satu persatu akan dipreteli gitu ketika sumber-sumber perekonomiannya itu menurun. Tapi ini kayaknya jamak gitu ya, jamak terjadi di banyak negara. Kayak misalkan usia pensiunnya itu tuh terjadi perubahan usia pensiun gitu ya, diubah. Nah berarti kan ketika itu kan kayak ada tali ulur antara penambahan usia pensiun. Ketika dia ditambah itu kan berarti dia menambah masa produktif. Tapi ketika dia dimajukan itu berarti kan memotong masa produktif plus menambah beban bahwa ada dana pensiun yang harus dibayarkan. Nah ini intermezzo. Tapi walaupun kalian SD, maksudnya dari prodi KS, tapi semoga nggak membosankan gitu ya membahas perekonomian. Kan kita dalam hari-hari kan permasalahan nggak jauh-jauh dari permasalahan perekonomian, bukan? Sesimpel ini kan mau 11-11 ya kan. Ini kayaknya ada dana sekian, mau check out yang mana nih? Check out-nya tuh udah full, yang kalau kita mau masukin lagi tuh harus ngehapus check out sebelum apa di keranjang belanja yang ada gitu. Terus yang lagi ini karena aku lagi ada yang lagi perlu topik, terus apa ya Bu, mau topik itu tuh analisis, data analisis gitu. Terus yang lagi hangat itu pinjol itu loh, pinjaman online itu kan pinjaman online sebenarnya kan ada yang ilegal sama yang legal gitu ya. Terus ketika kemarin di pidato, ini bukan aku yang ngomong, kalian bisa search juga bahwa presiden itu bilang bahwa dia bisa menyalurkan kredit banyak banget sampai triliun kan, sekian triliun. Kalau di ekonomi kalian belanja, kalian berhutang, itu tuh bagus untuk ekonomi. Berarti ekonominya berputar. Jadi kalau kalian ingin berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia yang sedang melemah adalah dengan check out di marketplace. Itu adalah salah satu kontribusi kita terhadap kegiatan ekonomi. Terus yang bikin susah apa? Orang-orang yang hemat. Ini bukan. Ini kadang aku pakai buat melegitimasi tindakan over shopping. Tapi maksudnya ketika orang menyimpan uang, saving itu kan berarti uangnya akan berhenti, tidak berputar. Nah, sehingga itu yang menyebabkan ekonomi itu menjadi agak melambat. Tapi kan kalau manusia itu harusnya yang sedang gitu ya nabung, ya belanja, jangan nabung semua, nanti uangnya berputar. Dan jadi nggak yang isu tadi, yang isu pinjaman online tadi itu kan itu sebenarnya kayak pinjaman online itu kan hadir sebelum sampai ke isu ilegal sama legal ya. Online itu kan hadir karena dia itu mudah gitu ya, nggak usah pakai agunan. Nah yang jadi hambatan ketika orang utang, makanya suka pinjam ke saudara, pinjam ke teman, tiba-tiba nggak pernah chat tuh temennya tuh, tiba-tiba sekali ngechat pinjam uang, harus diwaspadai. Nah itu karena apa? Karena banyak orang yang dia itu nggak punya aset, ya kan? Kalau mau pinjam itu kan harus ada aset, jaminan tadi, harus ada jaminan. Terus aset yang digunakan untuk jaminan itu akan berpengaruh terhadap besaran uang yang dipinjam. Kalau misalkan barang yang bergerak itu kan murah, kayak mobil, sepeda motor, itu berarti platform pinjamannya akan lebih kecil dibanding kalau asetnya itu adalah benar-benar tidak bergerak kayak tanah, rumah. Nah, itu. Sehingga pinjaman online itu ada di situ. Nah, cuman yang jadi perkara adalah ketika kemudahan ini itu dimanfaatkan gitu, karena banyak celah ya, masih banyak celah, sehingga hadirlah si pinjaman online ilegal itu
yang dia bisa akses data-data, kemudian yang tadinya kita kan dia hadir di mana-mana ya, jadi kayak muncul di timeline misalkan kita salah klik masuk ke situ, jadi minjem tiba-tiba dan sebagainya. Itu tuh walaupun secara ekonomi nih, kalau kita bicara fair ya berarti ya memang benar yang dibilang klaim dari presiden bahwa dia itu bisa menggerakkan perekonomian, menyalurkan kredit. Berarti kan ketika ada kredit tersalurkan, orang yang tadinya nggak punya uang buat belanja, jadi punya uang buat belanja. Padahal proses belanja ini yang akan menggerakkan perekonomian. Itu salah satu sisi sisi mata uang dari pinjaman tadi. Nah, cuman masalahnya kan sekarang bisa dibayar atau enggak. Tapi kalau kalian kayaknya belum pusing ya dengan pinjaman ya kan? Masih mahasiswa bu, masa pinjam ya. Tapi kalau nggak punya pinjaman itu nggak asik. Jangan nanti disalahartikan dengan aku mengajak apa sih pola hidup hedon. Yang pasti pinjaman itu katanya ya, baiknya itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan konsumtif itu intinya. Kalau nggak punya uang ya nggak usah jalan-jalan, kalau nggak punya uang ya di rumah aja, itu untuk ngerem dari sifat konsumtif tadi. Jadi maksudnya tuh kalau pinjam uang ya ada untuk misalkan untuk nambah modal, modal usaha itu bisa. Terus beli aset, bikin rumah, beli rumah, bikin rumah renovasi misalkan, atau bikin kontrakan. Jangan pula minjem buat beli saham. Kan mau beli saham itu kan buat, nah itu tuh jangan tuh. Aku sering baca kan seliwer di timeline Twitter gitu, terus muda-muda, lebih muda dari aku, maksudnya di usia 20-an gitu, tapi utangnya sejibun gitu. Pas dicek setelah itu dia jual beli saham, maksudnya ikut main di saham gitu ya, itu pakai uang hutangan itu, dan itu yang nggak banget ya. Kalau mau investasi main saham gitu itu pakai uang yang dingin, yang tidak diperlukan, di luar kebutuhan. Mungkin itu saja sambil kalian mengerjakan responsi ya, jangan lupa dikumpulkan responsinya. Kemudian berarti di agenda ke depan kita mulai akan praktek dengan ArtsGuards plus sekalian dengan model modifikasi dari ArtsGuards yang akan kita pakai. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.